Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Lord Jesus, bless now. We're going to study 10 days of prayer, and we're going to get to a class. And thank you, Lord, in the name of Jesus, pray. Amen. And now let the weak say, I am strong. Revive us again. Ayo, kitab untuk dibaca direnungkan di Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Panjang Jo. Panjang Jo. Kembali kita di sekalian, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawanya, lalu aku bernubuat seperti diperintah. Nubuat kedengaranlah suara sungguh, maka firman-Nya kepadaku, bernubutlah kepada nafas hidup itu. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh Israel. Oleh sebab itu bernubuatlah, katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan memberikan Roh Kudus ke dalammu. Sudah. Panjang Jo. Aku benci. Terkadang kita takut kondisi tulang kering kepada orang lain karena kita merasa kita sendiri di tengah hutan belantara. Tetapi benarkah ini yang terjadi? Lihat ayat 1-11. Apa yang menyebabkan tulang-tulang itu kembali kering itu kembali hidup? Lihat ayat 4, 5, 10. Apa hasil dari tulang-tulang kering yang kering
yang kembali hidup. Lihat ayat 12-14. Bagaimana mungkin mendengar firman Tuhan, menerima nafas, berhubungan dengan karunia rohani Tuhan yang diberikan kita dalam perjalanan spiritual kita setiap hari. Tantangan pribadi dan doa, ya Tuhan, apakah telinga yang dan saya benar-benar untuk mendengarkan firman-Mu? Apa hambatan dalam kehidupan saya sehari-hari, dalam cara berpikir saya, dalam gaya hidup saya dapat menghambat saya dari benar-benar mendengarkan apa yang sedang Engkau katakan kepada saya? Mazmur 139 23-24. Apakah saya bersedia menuruti firman-Mu? Bakat kita, jika itu tidak memberi kenyamanan atau tidak sesuai dengan kesukaan pribadi saya, mengapa tidak? Apa sajakah ketakutan saya? Yakobus 1 ayat 20-22, Korintus 1:13 ayat 5. Apakah saya menyadari kebutuhan mendalam saya akan Roh Kudus dengan cara apa saya telah menundukkan Roh Kudus? Apakah saya berusaha untuk mengatur Roh Kudus untuk kepentingan diri saya atau memberikan Roh Kudus mengatur saya? Efesus 4 ayat 30, Mazmur 66 ayat 18. Apa yang menghambat saya memanjatkan doa-doa yang sungguh-sungguh dan tekun? Apakah ada kedukaan, kemarahan, kepahitan, kebencian, atau roh tidak memaafkan di hati saya terhadap seseorang? Markus 11 ayat 25. Tuhan, ketika saya memasuki akhir tahun ini, maukah Engkau menunjukkan kepada saya mereka akan berpikir kalau mereka telah melihat Engkau? Maukah Engkau memenuhiku dengan Roh Kudus-Mu? Yeskiel 36 ayat 26, Lukas 11 ayat 13 dari pena inspirasi. Oh, semoga Tuhan meniupkan nafas kepada umat-Nya dan mortar yang seperti tulang-tulang kering, agar mereka dapat hidup. Akhir masa sudah dekat, terjadi begitu cepat dan diam-diam, begitu tak terasa, begitu hening, seperti langkah pencuri dan terendam di malam hari untuk mengejutkan orang yang tidur lengah dan tidak siap. Semoga Tuhan mengabulkan untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya ke dalam hati yang sekarang tenang, agar mereka tidak lagi tidur seperti yang dilakukan orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Umat Kristen harus bersiap apa yang akan segera menerobos tentunya sebagai kejutan yang luar biasa, dan persiapan ini harus melakukan dengan rajin, mempelajari firman Tuhan dan berusaha untuk menyesuaikan hidup mereka dengan ajarnya. Tuhan memanggil untuk kebangunan rohani dan reformasi. Kebangkitan kesalahan sejati di antara kita adalah yang terbesar dan paling mendesak dari semua kebutuhan kita. Untuk mencari ini haruslah menjadi pekerjaan pertama kita. Dimanapun, ketika kebutuhan akan Roh Kudus tidak terlalu dipikirkan, akan terlihat kekeringan spiritual, kegelapan spiritual, kemerosotan spiritual, dan kematian. Kapanpun, ketika hal-hal kecil menjadi perhatian, kekuatan ilahi yang diperlukan pertumbuhan dan kemakmuran gereja, dan akan membawa semua berkat lain besertanya berkekurangan meskipun ditawarkan dalam kelimpahan yang tak terbatas. Sudah. Ya, ini sudah baca. Sudah. Buku doamu mana? Jurnal doa. Jurnal lagi. Watch out your mouth. We are still recording. Show your best. Morobeka, itu begitu caranya.
di tanggal yang kemarin ya, karena ini pelajaran kemarin. Rabu 20. Langkai 2 baris. 26 yang kemarin dulu. Nanti yang 27 mama bacakan. Oke? Are we deal? Itu U atau V? Hapus dulu kok supaya palia dia pelengkung. Okay. Pray day 2. Usulan doa. Berdoa apa? It's for tonight. Buat besok? Iya, ini kan yang kemarin. Kemarin mau doakan apa untuk hari ini? Nanti yang Kamis berdoakan untuk Jumat. Karena kakak kemarin nak bikin. Berdoa supaya adik sehat. Coba adik belum sehat-sehat itu. Apa itu? Sudah ya? Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa itu? Adik, Tulis yang baik, yang bisa dibaca, nak. Ini apa? akan. Terus mana garisnya? Ayat pendukungnya di mana? Ayat pendukung. Enggak. Ayat pendukung di mana kira-kira yang? Revive us again. Bukan, itu judul bacaan hari kemarin. Kenapa aku tulis TP judul? Tapi ini kan ada kejadian 41 ayat 16 yang isinya ini ya, not I but him. Kalau ini ada enggak ayatnya? Kakak tahu tidak? Enggak. Nah makanya think ayat yang lain yang mendukung kakak mau doakan adek. Aku tidak tahu ayat hafalan apa. Tidak ada yang kakak ingat. So lupa, aku hanya ingat Proverbs 20 ayat 8. Itu apa Proverbs 20? Bukan Exodus 20 itu. Exodus 20. Ayat itu yang saya ingat. Ini Jom. Hati yang gembira adalah obat. Terdapat di mana ya? Tahu tidak? Enggak. Bisa dicabut. Amsal 17 tulislah. Itu dicabut supaya buang sampahnya kan. Atau ambil sampah yang tersangkut. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira
adalah obat yang manjur. Oke. Baru apa lagi? Nih. Jawaban doa belum ada. Tulis dulu jawaban doa (2) tanggal (). Nanti kalau adik sudah sembuh baru tulis tanggalnya. Garisnya mana? Cuma satu. Iya, tidak apa-apa. Tanggal (2). Ih, ini udah pakai. Harusnya pakai. Ini harus solid ya. Iya, tunggu nih. Oke. Nah, Prejo. Aku tahu kenapa kita harus tulis tanggal berapa. Ini tanggal berapa akan kita dapat ketua kelas, dengan tanggal berapa adikku akan sembuh. Iya. Makanya bukunya nggak boleh hilang supaya orang tahu jawabannya, oke? Oke. Pray. Jesus, bless now. Thank you for helping me to study 10 days of prayer, and we want to get a class, and my dede want to get better. And thank you, Lord, in the name of Jesus, pray. Amen. Nah. Bye.